Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Tahukah saudara, tanggal 6 Februari kemarin diperingati sebagai hari Time to Talk Day. Apa maksudnya? Hari di mana masyarakat didorong dan dimotivasi untuk berani lebih jujur dan terbuka tentang kesehatan mental mereka. Memang akhir-akhir ini kesehatan mental menjadi isu dan tema yang cukup banyak diperbincangkan. Kenapa? Karena hidup semakin susah, tuntutan hidup semakin berat, dan banyak orang yang depres dan merasa hidup ini melelahkan. Dan sadar atau tidak sadar, masing-masing kita mungkin akan terganggu kesehatan mental kita. Tetapi dengan adanya hari Time to Talk Day ini, kita disarankan, dimotivasi untuk punya seseorang, sahabat, komunitas yang baik, komunitas yang sehat, untuk kita bisa membuka diri akan kesehatan mental kita. Tetapi yang perlu diwaspadai, yang perlu kita ingat adalah sampaikan curhatan hati kita, keterbukaan kita kepada komunitas yang tepat dan orang yang tepat. Karena kalau kita ketemu komunitas yang tidak tepat dan orang yang tidak tepat, maka apa yang menjadi kegelisahan hidup kita hanya akan dijadikan bahan gosip dan bahkan akan dijadikan bahan untuk menghantam kita di kemudian hari. Dan hari Time to Talk Day ini mengingatkan kita supaya kita lebih aware, lebih sadar akan kesehatan mental kita. Jangankan saudara dan saya, seorang nabi besar yang bernama Elia pernah mengalami tekanan berat dalam hidupnya. Bahkan dia sampai minta kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Mari kita membaca 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita perlu sadar seperti Nabi Elia sadar akan stressing yang dihadapi. Akan tekanan hidup yang dihadapi. Dan dia mau terbuka dan mengakuinya dengan jujur. Yang menarik, Elia mengungkapkan itu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seringkali menghadirkan sahabat, orang, keluarga, pasangan hidup kita untuk menjadi orang terbaik di mana kita bisa jujur dan terbuka akan kesehatan mental kita. Bukan suatu aib kalau kita mengakui segala kelemahan kita dan tekanan hidup kita. Bukan hal yang perlu dipermalukan untuk kita boleh mendengar kalau ada orang lain curhat sama kita. Yang penting, mari bersama-sama kita menjaga kesehatan mental kita. Dan yang patut kita sadari dan kita syukuri adalah ada Tuhan yang senantiasa bisa memulihkan kesehatan kita. Termasuk kesehatan mental saudara dan mental saya. Selamat terbuka, selamat jujur. Tuhan Yesus memberkati.